Hai Nover semuanya, kembali lagi di channel Anomali, wadah di mana horor dan supernatural bertemu menjadi spiritual. Sebenarnya video ini merupakan video opening dan closing yang dibuatnya belakangan ya Jess ya. Ini dibuat belakangan setelah kami syuting episode wawancara bersama Dewa Erlang. Sebenarnya episode itu sensitif, namun setelah melalui beberapa pertimbangan dan berbagai pertimbangan, kami memutuskan untuk menampilkan episode itu dengan editan sesedikit mungkin. Sebelum Anovers nonton episode yang spesial ini, kami harus memberi disclaimer terlebih dahulu. Episode wawancara bersama Dewa Erlang ini hanya merupakan pengalaman kami. Jika dirasa berlawanan dengan prinsip penonton, maka silahkan abaikan saja atau anggap saja ini konten entertainment. Jika ada value yang bisa dipetik dari video ini, itu sudah lebih dari cukup. Dan kami di sini juga tidak bermaksud untuk mendiskreditkan apapun yang berhubungan dengan Dewa Erlang. Sebenarnya kalau boleh jujur, aku agak takut ya teman-teman untuk mempublish video ini. Soalnya kesannya tuh kayaknya Keris menggurui gitu. Padahal kan Dewa Erlang adalah sosok yang dituakan oleh sekelompok orang atau keyakinan tertentu. Dan ya jujur aja, aku di sini juga nggak ada sedikit pun selek gitu dengan Dewa Erlang. Tidak. Kawil juga nggak ada ya. Nggak ada sedikit pun. Apalagi untuk menjelek-jelekan itu nggak ada niat sama sekali, jujur aja. Ya itu sih. Aku masih takut bahwa video ini ternyata akan dipublish. Balik lagi, Anover semuanya, tidak ada sedikit pun niat kami untuk merendahkan sedikit pun para dewa tuh, tidak. Bahkan untuk Dewa Erlang sendiri, gue sampai sekarang masih kagum dan masih sangat hormat kepadanya. Tapi ya, apa yang harus kami bagikan ya kami bagikan. Itu saja yang bisa kami katakan sebelum nonton. Well, langsung aja Anovers tonton semuanya episode wawancara bersama Dewa Erlang. Can you see it? Belum connect sama dia. Aduh, itu siapa lagi sih? Oke. Can you see it? Yang pakai kuda. Human sih, human banget. Aku belum lihat yang pakai kuda. Kamu lihatnya gimana? Ada sosok laki-laki. Dia tuh kayak gini, terus kayak ya begini rambutnya ya, tipenya tua gitu. Terus bajunya yang tipe yang kayak gini. Gimana ngomongnya ya? Aku nggak tahu bahasanya apa. Ada jubahnya gitu. Oke, dia bilang, aku nggak tahu ini siapa yang datang nih. Semoga dia ya. Dia bilang mantapkan dirimu. Terus aku di-drag gitu energinya. Dia emang baju kayak China gitu sih. Mantapkan dirimu, di-drag gitu. Ini Anovers, ini no, nggak ada persiapan, nggak ada apa. Langsung ini. Oke, ya Tuhan, koin ini. Dewa Erlang, silahkan, tempatnya di sini. It's supposed to be here now. Hati-hati Willy, kata Keris. Belum sampai katanya. Susah banget ini, awal-awal kan. Willy, aku tidak merekomendasikan kamu memanggilnya ke sini. Tidak akan kompatibel, kata Keris. Begitu. Karena dia jarang turun langsung. Lebih baik kalian telepati saja dari jarak jauh, kata Keris. Okay, then let's remove the chair. Oke. Ya udah, yuk. Coba lagi, Jess. Oke. Aku coba pakai cara lain deh. It's like kayak kemarin waktu aku teleponan sama kamu. Aku lewat para dewa lain. Ini agak susah loh, karena padahal koinnya udah aku pegang gitu. Aku coba pegang lagi ya koinnya. Hati-hati Willy, banyak iblis berkeliaran, kata Keris. Oke, thank you Keris. Ya Tuhan, izinkanlah aku
seperti laser, mencari dan menginfokan. Dalam kuasa Tuhan aku berserah. Oh, suruh project koinnya. Dewa Erlang. Beberapa vision, Jess, itu kayaknya musuh-musuh di dimensi situ. Kayak mesti aku giniin dulu, kayak semak-semak belukar. Kemana sih ya? Dewa Erlang. Dewa Erlang. Yang aku ke-patch itu dewa muka merah terus, Jess. Kenapa begini ya? This is why I need your help. Dewa muka merah maksudnya Quan Kong. Bukan, mukanya emang merah. Mukanya yang kemarin itu. Percaya dirilah, Willy. Kamu sangat tidak percaya diri sekarang, kata Keris. Dia mempercayakan kepadamu. Dia tuh siapa, Keris? Dewa Erlang. Dia mempercayakan kepadamu. Memang di atas itu ramai sekali, Willy. Kamu harus hati-hati dan sampai kepadanya. Namun dia sudah memfokuskan kepadamu. Itu dewa muka merah tadi ngomong sesuatu yang kayak sudah kuduga kalian tidak layak gitu. Agak rese sih dewa muka merah ini. Okay. Aku sudah melihatnya, Willy, kata Keris. Tapi harus kamu yang menghampirinya, kata Keris. Baiklah, kita coba lagi ya. Atau mau aku bantu? Memang boleh, Keris. Dia lebih suka kamu yang datang, Willy. I know. Nanti gue ceritain first kenapa Erlang lebih suka. Lalu koin ini bagaimana, Keris? Tadi banyak sekali. Udah, lagi. Try again. Tuhan, melalui koin pemberian Dewa Erlang ini, aku mencoba lagi untuk mengkoneksi terhadapnya. Atas kuasa Tuhan, Dewa Erlang. Atas kuasa Tuhan, tujukan kebenaran, jauhkanlah kami dari kebohongan. Sekali lagi, atas kuasa Tuhan, tujukanlah. Jess, ada yang megang tangan kanan aku nggak secara energi? Ada. Putih. Ada. Ini dia kayaknya. Tujukanlah kebenaran. Tujukanlah kebenaran, jauhkanlah kami dari kebohongan. Cukup silau katanya. Aku ngerasa itu bukan palsu. Ini, kok sipit ya? Can you see it? Kayak orang sipit sih. Iya orang Asian pada don't umumnya. Let go. Enggak, please don't let go. Jangan lepaskan deh. Kawil, I think itu bukan horse, itu naga deh. Ini satu-satunya sekarang connect. Aku kerasa kayak ada entah tangan, entah cakar. Pokoknya gini ke tangan aku. Don't let go. Jangan lepaskan. Sudah aman. Sipit tapi tajam matanya. Kok putih ya? Putih. Enggak, maksudnya kulitnya literally lebih putih dari kamu. Kamu kan udah putih. Ini lebih putih lagi. Aku mendengar dan bersinar banget memang. Okay. Bersinar aku banget. mendengar tadi semua percakapan kalian yang sebaiknya aku tidak ke bawah dan yang lain-lain. Aku rasa demikian. Tidak perlu gitu. Aku nggak ngelihat dia terbang loh. Dia di singgasana kayaknya. Ini extension nih, entah melalui naga atau apa ke aku energinya supaya nggak distorted. Kamu lihat nggak? I need your help. Sudah katanya, jangan dipikirkan terlalu. Oke, coba deskripsiin deh, Jess. Aku dulu yang mulai ya. Mukanya bener sih, it's like Chinese. Apa ya? Yang dagunya tuh yang udah kayak literally bukan bintang film sih, tapi yang kayak lancip selancip-lancipnya. Dan sipit, tapi aku nggak tahu, belum lihat apa? Tidak, aku bukan berarti harus mengaktifkan itu terus katanya. Mata ketiga itu. Memang engkau mempunyai mata itu. Tidak katanya, itu
Ya, Dia nggak terlalu tua ya? muda banget Iya. actually. Dia nggak tua. Coba, ini kan nggak skrip ya. Kalau mau Ya, kita barengan ya. Emang kita kapan skrip? Enggak, kita nggak janjian. Ini mungkin buat Anovers kok nggak menarik gini sih. Tapi Anovers gue memutuskan daripada Paling cuma siapa Anovers. ada poin-poin Aduh, dia pertanyaan nanya. aja sih. Anovers itu adalah sebutan bagi orang-orang yang mengetahui kami siapa. Di mana mereka katanya. Tidak, mereka tidak berada di sini. Hanya ada 2 orang. Jangan sampai mereka terbawa dengan radiasi energimu katanya. Baik, oke. Kita coba tebak barengan ya. Kalau dia antara 20-an, 30-an, 40-an, 50-an. Barengan ya. Bisa beda nih kita nih. Oke. Masalahnya aku antara. I know. Siap. Ya udah. 1, 2, 3, 30-an. 40 lah. Oh, bedanya 10 tahun. 30. Sebenarnya aku lebih daripada 30. Kalau 30 tuh kayak kemudaan. 35 perhaps. Oke, balik lagi ke mata. Dia tadi bilang gini, sebenarnya there is no such thing as kalau mata ketiga enggak. Itu tuh sebenarnya fungsi astral kata dia. Enggak, aku enggak begitu. Itu hanya dipakai untuk keperluan tertentu. Bahkan untuk aku melihat ke planet, bukan ke planet, ke kalian saja aku tidak menggunakan itu katanya. Lalu untuk apa, Dewa? Dia bilang, ini nggak, aku kan harus pede kan. Dia bilang, itu kalau menurut kamus aku, katanya itu untuk kamu menonton film, itu untuk melihat monster, sifat aslinya kayak gimana, sifat apa, wujud asli gimana. Tidak, itu sebenarnya untuk melihat isi hati manusia yang sebenarnya seperti apa. Gitu katanya Jas. Jadi bukan untuk ngelihat wujud asli monster, no. Itu aku bisa melakukannya seperti ini. Namun manusia itu kompleks. Untuk mengetahui benar-benar niat manusia itu, isi hati manusia itu, kekukuhan manusia, hati manusia, baru aku menggunakan fitur itu katanya. Oh gitu. Jadi bukan untuk monster-monsteran dia bilang. Tapi manusia bisa menipu dirinya bahkan di hadapan para dewa sekalipun. Hendak mohon apa, tiba-tiba dia ingkar janji dan tidak menepati dan seperti itu. Aku harus melihatnya seperti itu katanya. Oke, tadi sebenarnya roh pembimbing aku, Dewa, itu sempat berkata bahwa Dewa jarang langsung datang ke manusia. Ya mungkin maksudnya bukan karena Dewa Erlang benar-benar meninggalkan manusia ya. Mungkin maksudnya Dewa Erlang memerintahkan bawahan untuk membantu manusia seperti itu. Tapi Dewa Erlang sendiri apakah jarang bertemu dengan manusia? Apakah engkau? Iya, sangat jarang. Baik. Terus apa lagi? Lebih banyak manusia-manusia seperti kalian yang menghampiriku terlebih dahulu. Oh, lalu setelah itu kalau boleh dijelaskan bagaimana kinerjanya gimana Dewa? Di kasus manusia lain, aku berbicara dengan memberikan energiku. Terakhir dia bilang ada manusia di India. Sudah jelas berbeda bahasa, namun aku memberikan energiku. Energiku itu adalah bentuk komunikasi. Dia menginterpretasikannya dalam bentuk bahasa dia, melalui pikiran dan batinnya. Jadi sudah, kamu lihat deh, dia nggak ngomong, dia diem, tapi informasinya ngalir ke aku. Lihat nggak? Ya batin sih memang. Iya, karena memang untuk berkomunikasi dengan kalian tidak mungkin pakai cara yang lain selain gimana? Ada cara lain, namun ini cara yang paling efisien, paling katanya. optimal karena kan memang secara bahasa ibu kan dan Dewi kita Kwan Im beda. pun juga aku mendengar desas-desusmu bersama Kwan Im, Kwan Yin atau apa, aku yang jelas. Beliau juga menggunakan cara yang sama lewat energi translation, jadi masuk lewat batin gitu. Iya. Capek juga ya tangannya begini ya. Willy, Gimana? apakah kamu bisa menstabilkan tanganmu? Kata Keris. Tahu nggak dewanya ngomong apa? Ayo pemuda. Nah, dia akhirnya ngomongnya bahasa baru, bukan adik. Ayo pemuda, kamu latihan menstabilkan. Aku yang disuruh.
Dia bilang kayak, kamu tahu caranya, tapi jangan melukai itu ya. Jangan meluk. Iya ya, itu binatang peliharaan atau apa sih, Jess? Kamu lihatnya. Jangan melukai binatang peliharaannya. Binatang peliharaan ya? Wait, itu kok ada kayak, namanya apa ya? Kilin ya? Apa? Selamat datang di dalam kediamanku, katanya. Aku tadi sempat melihat binatang yang biasanya ada di kelenteng-kelenteng itu, Dewa. Mereka tidak pernah di kelenteng, katanya. Oh bukan, maksudnya patungnya suka ada di kelenteng. Yes. Siapa itu, katanya? Sorry. Ada suara teman kami. Oke. Tadi aku lihat ada kilin, Oke. Dia bilang gini. Ini aku langsung aja ya. Dia bilang gini. Harusnya tidak ya, katanya. Karena untuk hewan di dimensi dewa terjun ke dunia manusia tanpa supervisi kami, itu berbahaya bagi mereka juga, katanya. Betapapun kuatnya dan berpengalaman mereka. Karena biar bagaimanapun energi mereka energi binatang, katanya. Kalau kami energi kalian, energi manusia. That's why binatang harus disupervisi oleh kami setiap kali ada ke bawah, katanya. Stabilkan, katanya. Agak berbet. Oke. Ini pertama kalinya ya kamu berkoneksi dengan dewa, kata Dewa Erlang. Jujur untuk selevel kamu, iya sih dewa. Gitu. Untuk selevel Anda, engkau apa namanya? Latihan, katanya. Berbet tadi sebentar latihan. Energimu masih kuat kok untuk beberapa jam ke depan, katanya. Tidak, katanya. Enggak, iya, aku juga ngelihatnya nggak pakai tombak sih. Itu sebagian besar utusanku, katanya. Aku sudah lama tidak berperang. Dewa, aku mau nanya sekali lagi. Engkau sudah tidak lama berperang? Kayak ada rasa marah gitu loh tiba-tiba. Kayak, jangan nanya itu lagi. Kenapa ya? Kayak, iya. Kayak, tiba-tiba ada fluktuasi energi kayak dia gak suka ditanya gitu. Kenapa ya? Aku tidak mau menjawabnya sekarang, kan. Ya, padahal itu bagian dari pertanyaan. Oke, baik dewa. Fokus latihan, katanya. Fokus kamu pemuda latihan terhadap apa yang aku ingin sampaikan. Jangan fokus kepada ingin tahu perang atau tidak, katanya. Mungkin itu dia kenapa dia nggak ada tombak. Sudah, jangan dibahas lagi, katanya. Bisa ngambek ya. Oke. Iya ya, baik dewa. Oke. Kalau misalnya, however, kata dia. Oke, silakan. Bagi yang bisa melihat ke tangan kanan, aku menggunakan sesuatu di tangan kanan. Kalian mungkin tidak mengerti, tetapi inilah, gimana, ambil kamusku dewa. Inilah sistem alertku, kata dia bilang. Sistem penjagaanku, sistem gitu. Para dewa mempunyai caranya masing-masing. Ini caraku, katanya. Sekaligus untuk mengetahui alam bawah. Alam bawah nih, maksudku alam manusia. Bukan alam dunia bawah. Itu alam. Kamu mengenal dunia bawah? Enggak. Jangan kesana ya, katanya. Sesuatu yang bahkan kami pun tidak punya kuasa, katanya, atas alam bawah. Dewa itu. Kami, ini beneran nih dewa. Kami, kata dewa itu, hanya punya akses itu jika memang ada titah, ada perintah. Jika tidak, kami pun tidak mau berurusan ke sana. Banyak yang mencoba, namun iblis lebih pintar daripada dewa-dewa yang mencoba itu, katanya. Hah? Ya.
Kamu mungkin tidak mengerti, pemuda. Namun, jika apa-apa dilakukan melewati batas, level dewa sekalipun juga bisa kejeblos jika aku mengambil kamusmu, katanya. Ada dewa yang sekarang terjebak di dunia gelap. Itu kamusmu bukan, katanya. Dia tidak sadar, dia berpikir dia masih menjadi dewa dan bertugas. Anjing. Sebentar Dewa, aku ingin bertanya. Bagaimana seorang dewa yang ada di dunia gelap? Curiosity. Oke. Sudah kukatakan, jika tidak ada titah ataupun tugas, tidak ada dewa yang pergi ke dunia bawah. Tidak ada. Hanya, mungkin ini bukan akurat katanya, tapi kalau aku ngambil kamus dari pemuda ini, hanya dewa nakal yang bisa terjeblos seperti itu. Lalu setelah terjeblos, apakah bisa keluar kembali atau bagaimana? Masalahnya kami pun tidak sanggup menolongnya. Karena kami juga sadar, kami pun belum tentu bisa menolong. Gitu. Ini kok jadi ke arah situ ya? Padahal pertanyaannya nggak seputar situ. Tapi nggak apa-apa, kita nge-flow aja. Kita nge-flow aja. Kalau ada pertanyaan lain, ini kan hanya poin-poin kalian dasar aja. Silakan. Kalian boleh ini serius mau ngomong gini, Dewa. Ya. Silakan, Willy. Dia bilang ini sesuatu yang kalian manusia tidak pernah dengar atau jarang dengar. Pemuda, kamu boleh memberitahu bahwa manusia-manusia lain boleh mendoakan para dewa yang mungkin tersasar di dunia gelap sana. Aduh, tadi aku mau nyampein miss tadi. Tapi intinya kayak gitu. Kalian manusia, siapa bilang para dewa itu adalah yang paling sempurna? Tidak, katanya. Itu sensitif, Keris, tadi. Tapi kalau yang pernah aku lihat ya, Kawil ya, ini correct me if I'm wrong, teman-teman yang beragama Buddha, katanya ada alam setelah dewa, dan itu memang letaknya lebih tinggi, seperti itu, Kawil. Ini aku nggak tahu si Shakyamuni siapa ya. Shakyamuni Buddha. Pemuda ini tidak mengenalnya, katanya. Namun, bisa nggak dewa engkau? Tidak, aku tidak bersedia, katanya. Dia nggak mau patch ke Koko. Shakyamuni, aku nggak tahu, Dewa Erlang. Shakyamuni itu apa? Aku tidak tahu. Sorry ya, aku nggak tahu. Buddha Shakyamuni. Dia cuma bilang gini, pada dasarnya, jika harus mencari informasi mengenai Buddha Shakyamuni atau Buddha apapun, Buddha menurut definisi pemuda ini adalah orang yang tercerahkan. Dan jika kamu yang bertanya di situ mencari informasi dan bertanya kepadaku, kepada Dewa Erlang mengenai Buddha-Buddha yang related dengan nama-nama seperti itu, mungkin kayak Siddhartha dan yang lain-lain, ini dimensi aku sekarang adalah yang pasti sempat dilalui oleh mereka. Sempat dilalui loh, bukan berarti ini dimensi mereka. Tidak, ini bukan dimensi mereka, katanya. Tapi mereka pasti sempat melalui dimensi ini. Kok aku ngeliat ada gagak terbang ya? Dewa, sebentar, katanya. Ini yang berebut siapa nih? Aku ngeliat ada gagak terbang sih. Nggak jelas warnanya putih atau hitam. Ini gangguan nih. Coba Dewa, kamu bantu aku deh. Tidak, itu bukan dariku, katanya. Kok ini aku ada vision gagak ya? Biarkan dulu. Nah, ini higher self aku. Agak berebet ya tadi ya? Iya, higher self aku bilang biarkan dulu. Oke, biarin dulu deh. Biar lewat.
Oke. Dia kayak terbang kumpulan gitu. Agak mistis sih, agak dangerous, tapi lewat gitu. Dewa, kalau boleh aku bertanya, mata ketiga dewa itu dari mana asalnya? Dari aku lahir. Maksudnya bagaimana? Tunggu, Dewa, aku ingin bertanya. Dulu engkau manusia atau tidak? Ini susah nih. Dia diem bentar. Dia manusia, Willy, kata Keris. Ya udah. Dia kayak enggan mengakuinya. Loh, wait, oke, Dewa. Jika engkau berkata lahir maksudnya apa? Setiap kalian atau setiap manusia, dia bilang, sebenarnya punya wujud tubuh astral. Hah? Begitu? Ya, aku nggak ngerti nih. Kayaknya dia maksudnya Dewa ya. Setiap human tuh, ini kan tubuh fisik, tinggi 165 cm, botak, gundul ini. Tapi kayak dia kayaknya setiap human punya wujud tubuh astral. Nah, dia bilang setiap manusia punya wujud tubuh astral. Wujud tubuh astralku dari lahir sudah seperti itu, katanya. Namun di realitas manusia kasar ya aku berbentuk layaknya anak kecil biasa, katanya. Interesting. Sebelum kamu lahir menjadi dewa sebelumnya, apakah kamu pernah reinkarnasi? Maaf, aku tidak bisa menjawab itu. Itu tidak diperbolehkan, katanya. Oke, baik. Sebenarnya bukan tidak diperbolehkan, katanya. Namun aku rasa tidak ada gunanya juga untukmu mengetahuinya. Karena kamu pun juga mirip sepertiku. Kamu tahu maksudku, kata si Dewa. Maksudnya pernah menjadi ekstraterestrial? Ekstraterestrial, aku mengerti istilah itu, namun bukan itu. Dimensinya berbeda. Beritahu dia, kata dia ke pemuda, beritahu perempuan itu. Kayaknya maksud dia ya, ekstraterestrial dengan astral itu dimension yang berbeda. HB dengan ekstraterestrial aja dimensinya berbeda. HB dia bilang. Itu. HB itu spirit guide. Aku belum pernah mendengarnya, hanya baru dari kamu gitu. Oke. Waduh, gila, dia ngomong sesuatu yang kalau disampaikan ke kamera terlalu sensitif sih. Ya udah, nggak usah. Dia bilang, aku rasa aku juga masih harus belajar. Nggak apa-apa sih. Janganlah, mau dimaki kita sama penonton. Siapa namamu? Dia baru nanya. Oke, Dewa Erlang, maaf deh tadi kita belum kenalan resmi. Namaku Willy. Namaku Jesslyn. Salam kenal ya Dewa. Dan sebelumnya kami berterima kasih sudah ingin menyempatkan waktu untuk berdiskusi dengan kami atau berbincang-bincang dengan kami. Dia bilang, terima kasih Dewa. Dia nggak nyambut terima kasihnya, tapi dia bilang elemen utamamu pemuda adalah api. Aku nggak ngerti maksudnya apa. Kalau ini air dan kayu, dia bilang. I don't know what it means. Kayaknya kebalik gak sih? Kalau menurut Patsu kebalik ya. Iya. Tapi yang dia bilang, yang terlihat olehku elemenmu adalah api, katanya. Tapi aku gak, maksudnya gimana Dewa? Keseluruhan tubuh astralmu itu lebih banyak elemen energi api, dia bilang. Energi atau elemen? Terserah kamu mau pakai yang mana, karena kamu siap pun belum ditentukan, katanya. Oke, Willy, aku punya saran, kata Keris. Iya. Sepertinya energi kalian belum tersinkronasi 100%. Betul. Jadi lebih baik kalian mencocokkan energi terlebih dahulu, kata Keris. Karena kalau tidak nanti kamu yang drain, kasihan kamu, kata Keris. Dewa, itu tadi suara HB. Mungkin ini cut dulu kali ya. Dia bilang aku bahkan tidak bisa mendengarnya, katanya. Melacaknya pun tidak bisa. Siapa itu, katanya. Ada nanti off cam ya Dewa, tapi izinkan aku dan engkau mensinkronisasi. Oh oke, kata dia ngerti arti kata sinkronisasi. Mencoba mensinkronisasi. Thank you Kylie. Aku adalah Erlang. Oh,
Eli bilang, adik, coba pakai cara ini untuk mensinkronisasi. Aku adalah Erlang, Erlang adalah aku. Bukan berarti kamu sombong, namun mensinkronisasikan. Aku coba. Hati-hati terhadap iblis, katanya Eli. Oke, Kak Eli. Ya Tuhan, aku adalah Erlang, Erlang adalah aku. 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 Aku malah kehubung sama lebih dari Dewa Erlang. Itu kayaknya ada 1, 2, 3, 4 di depannya, kamu lihat gak? Itu anak buahnya semua sih, di luar pagernya. Bagaimana Keris? Aku rasa lumayan. Aku adalah Erlang, Erlang adalah aku. Sedikit lagi, Willy. Aku adalah Erlang, Erlang adalah aku. Aku adalah Erlang, Erlang adalah aku. Aku adalah Erlang, Erlang adalah aku. Berarti tidak ada istilah bernafas dong, Dewa Erlang. Tidak, katanya, sudah berbeda, katanya. Nafas yang kamu maksud. Jadi tadi aku disuruh, Erlang adalah aku adalah Erlang. Ternyata aku nanya, dia juga kayak gitu kesannya. Gini, abstraknya tuh kayak bernafas, Jess. Terus aku nanya, loh, emang bernafas? Dia bilang kayak tidak. Jadi abstrak nafas itu bukan gak ada di dewa. Adanya tuh kayak denyut energi. Yang kamu lihat seperti nafas itu adalah puls, denyut alam, denyut energi alam semesta. Kami masih bounded by, pakai bahasa Inggris, kami masih terpaku dengan itu, katanya. Jika kamu bernafas seperti itu, udara, kami bukan bernafas, apa ya? Tidak ada kamusnya istilahnya. Kami bergetar. Itu kata yang paling tepat, kata Dewa Erlang. Aku belum menemukan kata lain. Kami bergetar sesuai getaran alam, katanya. I have no idea itu apa artinya. Itu yang dimaksud dengan nafas kami, katanya. Berarti maksudnya bahkan sampai saat ini pun engkau masih bermeditasi dan mengatur nafas dan menyatukan itu dengan alam? Dewa hanya bermeditasi jika ia ingin mencapai level selanjutnya. Oh. Aku tidak sekarang ini. Oke. Ini informasi baru, actually. Tidak semua dewa bermeditasi sepertinya aku dilarang mengatakan itu, katanya. Kenapa? Kenapa, Dewa? Itu tadi dia barusan gini, kayak cahaya. Itu dari alam yang lebih tinggi atau dari engkau? Dari alam dewa. Dewa. Kok dibilang gak tahu ya? Wah, pasti kita dihujat nih. Mana mungkin dia gak tahu. Aku tidak tahu dari mana ini. Namun ada yang menghendaki untuk aku tidak boleh berkata itu. Kenapa, Dewa? Dari kubu yang baik atau kubu yang jahat? Sepertinya memang para dewa masih mempunyai ego, katanya. Jangan, Willy. Tapi suaranya seperti itu, Keris. Jangan ditampilkan. Oke, ya nanti udah, kamu yang kena, edit. kata Keris. Gila, anjir. Ya. Bagaimana engkau menjadi dewa, Dewa Erlang? Aku kasihnya vision, bukan jawaban. Dia tiba-tiba dikasih timeline. Dia diasuh oleh sosok perempuan. Aku gak tahu ini Dewi atau apa ya, tapi dibilang itu kayaknya itu Dewi deh. Ya, dia di ibaratnya aku gak ngerti timelinenya gimana. Aku dikasih vision, dia masih agak kecil, remaja, terus dia diasuh nih. Diasuh, terus gimana, Dewa Erlang?
Dia yang melatihku katanya. I have no idea. Kenapa? Baik. Oh, Dia yang mau melatihku. pakai mikrofon? Nggak usah dulu. Dia yang melatihku. Namun itu hanya sementara. Aku tetap harus kembali lagi ke bumi. Karena proses menjadi dewa tetap harus melalui alam kematian, dia bilang. Jadi maksudnya kayaknya yang pas dia masih kecil itu diasuh dan dididik, digembleng oleh Dewi itu sementara. Masih menjadi manusia enggak? Iya, dia bilang. Ini beneran fisikal atau dia kayak gitu. Aku juga ragu nih jawabnya nih. Fisikal, dia bilang. Enggak, dia waktu masih kecil itu fisikal digembleng oleh Dewi yang di mana dewa? Di berbagai tempat katanya. Namun tidak seperti yang kamu pikir, kayak terbang-terbang itu tidak seperti itu kata dia. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya katanya. Jadi aku melihatnya, ya itu namanya bukan fisikal dong dewa. Ya bagiku itu fisikal katanya. Karena aku melihatnya. Tidak ada orang lain yang bisa melihatnya, namun aku digembleng. Pemahaman siapa diriku di kehidupan sebelumnya, dan siapa diriku di kehidupan berikut. Aneh dong itu. Oh, berarti maksudmu di kehidupan selanjutnya kamu sudah mempunyai kisi-kisi dewa? Memangnya di kalian tidak ada? Tidak, di manusia zaman sekarang tidak ada. Aku tidak tahu hal itu, kata dia. Kok begini ya? Gak apa-apa, udah nge-flow aja. Aku udah gak peduli halu gak halu, udah capek mikirnya. Udah bodo amat. Halu gak halu, dia bilang. Oh, aku mengerti maksud pemuda. Oh, jika itu maksud pemuda itu maksudmu, ya apa yang aku katakan akan terkesan halu, katanya. Lalu, apakah ada syarat-syarat tertentu untuk menjadi seperti dewa sekarang? Tubuh astralmu itu harus memang bahan bakunya, istilahnya dari sananya sudah layak untuk ke level dimensi ini, katanya. Kalau tidak bisa. Jadi walaupun orang sudah berusaha sedemikian rupa, tapi kalau ternyata memang tidak bisa, tidak akan bisa. Jangankan itu. Kalau misalnya kayak jangankan itu, katanya. Ini dia ngambil kamus aku ya. Ini udah mulai enak nih sinkronisasi. Jangankan itu, jika ada jiwa yang memaksa ke dimensi ini dan mereka tahu ini dimensi alam dewa, ditendang oleh penjaga dimensi dewa karena tidak layak. Jangan coba-coba, katanya. Nah, aku mau punya, ini aku nge-flow aja ya. Iya, nge-flow aja. Aku mau punya pertanyaan. Waktu itu, waktu masih sama seorang wanita yang tadi Dewa sebut, Dewi itu. Ya, Dewi yang Dewa sebut, Dewa sempat melihat gak? Maksudnya asal Dewi tersebut dari mana? Tidak, murid kurang ajar apa yang berbuat seperti itu, katanya. Oh, jadi Dewi itu datang kepada Dewa, tapi Dewa tidak pernah tahu Dewi itu asal dari Aku mana. belum menjadi dewa saat itu, katanya. Aku manusia biasa, anak kecil biasa. Iya, oke. Lanjut. Tapi saat itu tidak pernah melihat sedikit pun glimpse di manakah Dewi itu berasalkah? Tidak, namun ya gara-gara kamu bertanya seperti itu, aku cuma tahu dia orang langit kalau memakai bahasa sekarang. Orang langit, ya. Aku rasa itu adalah terminologi yang tepat dari pemuda ini. Manusia langit, dia bilang. Bersih sekali. Seperti dirimu ya, aku rasa. Namun kok tidak menempel tanah, katanya. Bersih sekali, namun kok seperti tidak menempel tanah. Aku bingung, katanya. Aku tahu itu bukan manusia biasa. Warna bajunya biru,
katanya. Biru agak tua tuh, kayak Panadol ya, itu Panadol ya. Iya, Paramex ya. Ya kayak gitu. Paramex. Oke, aku mesti ngomong yang nggak out of topics. Bukan, maaf Dewa, iya. Oh, aku melihatnya itu lebih indah dari itu. Tuh kan, harusnya nggak aku singgung obat-obatan. Lebih indah dari itu birunya katanya. Dia sangat bercahaya. Dan sebelum aku dikembalikan lagi ke bumi, maaf, pemuda ini mengernyitkan mata karena tidak cocok sama logika pemuda ini. Sebelum aku apa ya bahasanya katanya, sebelum aku berjalan kembali ke bumi, aku melihatnya dia memasuki sebuah cahaya, lalu aku tidak pernah melihatnya lagi. Saat itu usia aku sekitar, kalau harus memakai sistem kalian sekarang, mungkin sekitar 32 tahun. Dan itulah yang menjadi wujudku sekarang. Tetapi aku tidak meninggal di usia 32, aku meninggal di usia 64 tahun, kata dia. Kalau harus memakai sistem kalian. Aku waktu itu pun masih bisa terkena kondisi penyakit dunia katanya, terutama kakiku. Lalu, kalau boleh tanya Dewa Erlang, setelah meninggal, apakah Dewa bertemu dengan Dewi tersebut lagi? Iya, karena hanya melalui dia akses masuknya. Oh, jadi sebelum menjajaki dimensi Dewa Erlang masuk lewat Dewi ini. Ini dia ngasih vision. The moment dia meninggal, dia kayak jadi arwah kan. Dia kaget banget, kayak gila traffic astralnya. Ini aku nih, traffic astralnya berbagai makhluk menyeramkan. Tapi dia sudah diberi pengertian, katanya oleh si Dewi itu, ini akan terjadi, jangan kaget, tetap pegang teguh, nanti akan ada yang menjemputmu. Dan ternyata yang jemput itu ya si Dewi itu sendiri. Namun sayangnya beliau sudah berpindah dimensi. Oh, sudah gak bareng lagi ya berarti? Iya, dia sudah menempuh dimensi yang lebih tinggi lagi, katanya. Oke. Jadi iya, dijemput. Aksesnya hanya itu satu-satunya. Setelah Dewa Erlang menjadi dewa, sekarang kalau misalnya mau merekrut anak Aku buah... tidak merekrut. Oh, tidak merekrut? Tidak. Berarti anak-anak buah itu datang kepadamu itu dan... dari mana? Iya, itu dari mana? Ini sebenarnya operan atau lemparan dari dewa lain, katanya. Lalu dia ngomong sensitif banget. Sampein gak ya? Dia bilang, menurutku seharusnya dewa tidak perlu lagi. Semoga aku juga tidak melihat cahaya yang menyilaukan lagi tadi, katanya. Menurutku seharusnya dewa tidak sebegitunya terlalu ikut campur lagi dengan dunia manusia. Dewa-dewa lain ada yang ingin sekali manusia bisa mencapai sini. Namun terlalu banyak faktor, kata dia. Belum tentu manusia itu yang mau mencapai dimensi ini. Aku sudah lama sekali tidak turun ke tanah istilahnya. Apa ya dia bilang, ke bumi dia bilang. Ya walaupun ini bumi, kata dia, namun aku sudah lama tidak turun. Tidak, aku rasa seharusnya para dewa tidak terlalu ingin sekali manusia menjadi dewa gitu. Kenapa Dewa Erlang? Dia nggak mau jawab, tapi kayaknya aku ngerti sih hatinya. Sudah, tidak perlu dibilang, katanya. Cukup kamu tahu saja bahwa aku berpendapat bahwa dewa tidak selayaknya terlalu ingin manusia menjadi dewa. Gitu.
Kalau ditanya kenapa nggak mau jawab ya? Aku belum siap dan belum mau menjawab itu. Oke, baik. Kami menghargai. Karena kalau aku menjawab itu, sepertinya yang lain akan marah juga, katanya. Biar bagaimanapun, kata Dewa Erlang, aku mengambil kamus pemuda ini. Jangan lupakan, kami kan ex manusia. Tentu standar etika, moral beda waktunya. Namun pada dasarnya manusia tetap manusia. Barusan di Inner Circle ada 2 pertanyaan, mau tanya-tanya mengenai asal muasalnya Dewa Erlang dan kenapa tadi Dewa Erlang mau bersedia interview seperti ini. Bagaimana Dewa Erlang? Aduh, jawabannya juga sensitif, Jess. Dia bilang, aku rasa sudah waktunya, dia bilang. Nggak ada jawaban lain. Kalian berharap aku menjawab apa, kata Dewa Erlang. Willy, apakah aku boleh mengobrol dengannya melalui Jesslyn? Kata Keris. Boleh banget dari tadi, Keris. Boleh, thank you. Oke, aku butuh waktu bentar ya teman-teman untuk connect. Makin connect. Erlang masuk lagi ke hati aku. Maaf ya pemuda, aku tidak bisa lebih dekat lagi. Energinya dan rasa kasihmu besar sekali, katanya. Namun aku tidak bisa mendekat untuk sementara, katanya. Aku tidak bisa memberitahu alasanku. Namun percayalah, kata dia, jika dewa lain melihat ini, mereka tidak akan percaya apa yang aku rasakan. Wah, udah dihujat lagi dah gua sama netizen. Ini kata Keris. Sepertinya ada banyak hal yang harus kamu tutupi dan ya kami tidak akan memaksakan hal itu. Namun aku mohon berilah kata-kata positif setidaknya ke orang-orang yang menonton video ini. Sekalipun mereka tidak ingin menjadi dewa. Tapi aku yakin engkau sudah berkali-kali mengalami percobaan hidup dan mengerti akan filosofi hidup. Jadi aku mohon, berilah 1 atau 2 kalimat yang berisikan pesan positif. Kata Keris. Dia dengerin lo. Dia dengerin sambil kayak posisi bener-bener menunduk gitu loh. Dia bilang, aku hidup di zaman yang tidak damai. Perdamaian adalah sebuah luxury bagi kaum manusia saat itu. Jadi bagi tadi perkataan Keris, kata dia udah tahu namanya Keris kan. Perkataan Keris, aku harus menyampaikan kata-kata yang baik untuk manusia yang mendengar yang tidak mau menjadi dewa. Baik, aku katakan, aku hidup di zaman perdamaian adalah sebuah luxury, tidak damai saat itu. Kalian manusia yang tidak ingin menjadi dewa, jagalah perdamaian manusia. Tolong jagalah perdamaian manusia. Jangan sampai masa-masa di mana aku belum menjadi dewa terulang kembali. Kesannya klise sih, tapi ya itu yang dia sampaikan. Tolong, kata dia. Kalau berdasarkan dari daftar, sepertinya yang masuk ke dunia dewa semakin sedikit ya. Tanya Keris. Untuk itu aku harus ke temanku, katanya. Tidak jauh sih, tapi aku harus mencek. Seperti yang aku katakan tadi, aku sendiri juga sudah tidak terlalu mau ikut campur dalam hal siapa manusia yang menjadi dewa, siapa yang tidak. Sepertinya hal ini adalah urusan administrasi. Iya, administrasi. Tapi aku Aku melihat, suka kata itu, kata dia. Gitu. Tapi aku melihat
lebih tepatnya banyak anak muda dari negara tempatmu berasal lebih mementingkan cinta dan uang. Apakah kamu ada pesan untuk mereka? Dia kayak gini, ekspresi kayak gini. Aku yakin kamu tahu akan hal itu, karena aku melihat, engkau sesekali mengintip dari atas. Ini Willy sekarang. Sudah, Keris? Atau masih ada? Sudah, Willy. Silakan tanyakan kepadanya, kata Keris. Iya, aku mendengar semuanya katanya. Tadi dia benar-benar literally, kalau bahasa Indonesia, kenapa harus itu dibawa-bawa? Kayaknya dia ngerti dia. Aku sedih dengan China, dia bilang. Sekarang kan kalian mengatakannya China. Maaf, dia bilang. Untuk sementara, aku belum bisa dan tidak bisa berkata apa-apa dahulu. Khususnya untuk konteks China, dia bilang. Aku senang mereka bisa maju sampai setaraf ini. Para dewa pun kagum, katanya. Itu aku akui. Namun, untuk aku harus berkata-kata supaya mereka mendengar dan yang lain-lain, aku memilih tidak mau ikut campur dahulu, katanya. Ini Willy, sorry Keris. Dia jawabnya seperti itu. Lalu apakah kalian sudah membuat rencana yang besar untuk semua manusia yang ada di bumi? Dalam konteks ini aku tidak akan menyebutkan hanya China saja, karena aku yakin semua manusia memiliki martabat yang sama, kata Keris. Apakah ada dari pihak kalian para dewa untuk memajukan manusia di muka bumi ini? Tanya Keris. Silakan juga kalau engkau ingin bertanya kepadaku, kata Keris. Mati loh, jawabannya juga sama sensitifnya. Matilah episode inilah. Willy, aku pesan, kalau memang tidak bisa diupload atau netizen belum siap mendengarkan hal ini, lebih baik kamu bikin video ulang lagi. Retelling aja ya? Ya, retelling saja, Willy, kata Keris. Itu lebih baik, karena aku melihat ada beberapa poin sensitif yang nantinya akan men-trigger orang-orang untuk menghujat kalian. Jadi lebih baik retelling story saja, tapi silakan sampaikan apapun yang sensitif. Mungkin kamu bisa mengevaluasi sembari ini direkam, kata Keris. Dia langsung bilang gini, tolong sampaikan pada Keris. Aku berat hati sekali mengatakan ini. Tadi Keris bertanya bahwa apa rencana kami untuk para manusia. Dengan sejujur-jujurnya sebenarnya para dewa masih berpikir untuk kemajuan dirinya sendiri. Aku berkata ini dari hatiku. Dia bilang kayak, kalau pemuda, kamu boleh mengecek hatiku. Kamu lihat apakah aku ingin ikut campur dengan manusia. Kalau aku tidak ingin ikut campur dengan manusia, bagaimana mungkin aku bisa berpikir hal apa yang bisa aku sumbangsihkan terhadap manusia? Masuk akal tidak? Katanya. Aku coba, tapi tunggu jangan itu. Tapi dewa, aku pengen dengar pendapatmu mengenai para dewa lain. Ini akan sangat sensitif, Willy, karena dunia dewa tidak seindah yang kamu bayangkan, kata Keris. Memang itu memang dikonfirm sama si Dewa Erlang itu. Terjadi perperangan juga kok di sini katanya. Ya, aku percaya itu. Damn, dia bilang, ya adalah. Aku melihat beberapa dari kalian lebih menikmati disembah oleh manusia daripada kemajuan manusia itu sendiri. Dan kalau aku boleh berkata, walaupun aku berbeda divisi denganmu, tapi akan lebih baik
jika dewa juga sama-sama membantu manusia dalam proses pembelajaran ya. Mungkin kalian bisa memberi intuisi di saat mungkin kami, para roh pembimbing mereka, bekerja lewat jalan yang lain. Kalau misalnya manusia sudah lebih gampang dan sudah menyembah kalian, aku rasa kalian bisa berkoneksi dengan mereka melalui doanya manusia. Tidak perlu secara gamblang, tapi setidaknya bantulah mereka. Aku melihat kalian hanya menjadi kabel pensambung saja ke sang sumber di atas dalam hal ini. Aku ingin kalian juga turut serta membantu. Walaupun aku yakin kamu bukan tipe dewa yang seperti itu 100%. Maksudku, kamu cukup bermurah hati untuk membantu melalui anak-anak buahmu, kata Keris. Bisakah kamu menyampaikan pesan ini, pesan dari dimensi kami untuk dimensimu? Tanya Keris. Nah, gimana, Dewa Erlang? Aku tidak yakin mereka akan menerimanya. Tapi, oleh lagi Dewa. Apakah mereka tidak ingin iming-iming untuk naik ke langkah yang selanjutnya? Tanya Keris. Since kamu bertanya begitu, aku harus memberitahu satu rahasia kecil yang si pemuda ini mungkin juga baru tahu. Ketika para dewa memutuskan untuk membantu manusia, itu ada resiko seakan-akan energi kami terkontaminasi dan seperti ada pemahaman di kami para dewa bahwa kami bisa turun level lagi. Dan mengambil bahasa pemuda ini, we cannot afford that risk. Bahasa Indonesianya, kami nggak mau ngambil resiko itu. Itu yang tidak diketahui manusia. Jadi akan sulit memberitahu kawan-kawanku. Tapi itulah kami, katanya. Bagaimana kalian berpikir kalian akan turun level, sementara ada suatu hal yang bisa kalian dapatkan ketika kalian membantu manusia? Tanya Keris. Spiritualitas tidak harus bermeditasi atau duduk di level teratas. Spiritualitas... Aku nggak tahu ratusan atau ribuan. Aku belum selesai bicara. Sorry. Kata Keris, spiritualitas bisa didapatkan sekalipun kamu terjatuh sekalipun. Tetapi di sini tidak ada yang menyuruhmu untuk terjatuh. Kalau kamu sebagai dewa tidak ingin berkontak langsung dengan manusia atau terkontaminasi dengan manusia, padahal dulu kalian adalah manusia, apakah kalian dengan secara sengaja tidak membuat stuck diri kalian sendiri? Tanya Keris. Itu yang aku ingin utarakan tadi. Selama ratusan tahun terakhir, tidak pernah ada manusia yang menyampaikan itu kepada kami para dewa. Karena mereka hanya fokus meminta. Ini akan sangat-sangat sulit kukatakan kepada para dewa lainnya. Ini Willy, Keris, aku rasa kita harus beri dia waktu deh. Tapi ketahuilah, kalian tidak akan jatuh dengan kalian membantu kemajuan manusia sedikit saja. Kata Keris, kalian tetap bisa mengejar spiritualitas kalian sambil kalian turun tangan untuk kemajuan manusia, bukan hanya sebagai delivery saja atau penyampai pesan. Dewa, barusan aku ngeliat vision kayak semangatmu timbul lagi, tapi beranjak dari kursi dan kamu ingin
kayak pergi ya dari tempat kediamanmu. Hati-hati ya. Aku melihat ada beberapa dewa yang mungkin tidak akan suka dengan gagasan seperti ini. Mereka sudah terlalu lama duduk di atas tahta tersebut. Kata Keris, setidaknya kamu harus hati-hati dan jangan sampai dimusuhi oleh para dewa yang lain. Kata Keris, aku juga memikirkanmu kawan. Kata Keris. Dia nyamperin. Ih, berarti tadi dia pergi. Aku pikir itu vision aku doang. Dia kayak nggak tahu bawa tombak atau apa, tapi kayak dia bangun nih. Hup. Terus dia kayak like literally terbang gitu. Terus I cannot believe my eyes ya. Kalau film Sun Gokong itu kan ada Buddha yang gede banget itu kan. Dia ke situ. Dan dia kayaknya mau nanya nasihat. Probably itu mungkin termasuk entitas tinggi di dimensi mereka. Dia kayaknya diskusi atau apa. Aku belum bisa tahu. Sebentar, dia bilang katanya. Ini direkamkan Kabila semuanya, ya. Jade Emperor kalau menurut Koko. Oh bukan. Aku ngelihatnya yang kayak di film Sun Gokong yang Budanya itu. Itu Buddha Sakyamuni. Hah? Ya itu lagi dong bilang. Oke. Itu kamu nggak nyala ya? Udah. Aku coba ngehack ya. Tidak perlu katanya. Anjir, ini yang sono yang ngomong. Ini yang begini, tidak perlu. Sudah. Apa yang perlu kamu dengar saja katanya. Oke. Aku tidak setuju kalau wah gila, ini suaranya otoritatif, lebih beda lagi. Dia kesannya ya Dewa Erlang segini kecil, ini yang gede banget itu, yang persis kayak film pas Sun Gokong berhadapan dengan Buddha yang gede sih, persis. Si Buddha yang besar itu bilang, again, Anovers ini bukan Buddha yang besar ya, apalah, I don't know itu apa, tapi entitas yang besar bilang, aku tidak setuju jika semua para dewa ini, maksudnya semua literally semua jajaran para dewa adopsi informasi baru ini. Itu akan merusak semua tatanan. Ini harus terjadi secara perlahan-lahan. Terus yang gede itu bilang ke Dewa Erlang, lakukan apa yang kamu harus lakukan. Ini cuma berdua nih, kamu lihat gak vision? Lihat. Gak ada dewa lain. Cuma berdua. Aku ngeliat tuh dia warnanya putih tapi ada hints goldnya. Iya. Lakukan apa ya? Kok goyang ya aku ya? Gede ya suaranya ya. Aku goyang loh, kayak gempa. Anyway, ya. Lakukan apa yang harus kamu lakukan Erlang gitu. Udah itu doang. Kayaknya untuk sementara niat hatinya Erlang lagi nggak pengen ngomong lagi sih kayaknya nih. Soalnya aku ngeliat kayak aku tuh kayak mata ngikutin dia terbang kemana gitu. Dia nggak marah sih diliatin terus, tapi ada rasa kayak untuk sementara sudahi dulu yuk kata dia. Sudahi dulu ya katanya. Ya sudah cukup Willy. Aku rasa informasi tadi cukup. Baik, terima kasih Dewa Erlang. Dewa Erlang bilang, kapanpun kamu ingin menghubungiku, silahkan mencobanya dengan koin itu tadi. Silahkan translate kata dia. Anggap, ini aku translate ya, anggap saja itu bentuk jawabanku terhadap semua pertanyaanmu tadi. Filosofis amat sih, apa dewa begini ya? Gitu. Oke. Aku boleh sendiri dahulu katanya. Iya, baiklah. Boleh Dewa Erlang. Sampai bertemu lagi kata dia. Sampai bertemu lagi. Oke, cukup. Gimana Anovers semuanya? Itu tadi episodenya. Memang bajunya lain, tapi ya seperti yang kami katakan, opening dan closingnya kami buat belakangan setelah episode itu.
Well, ada beberapa poin, nanti kalau kamu mau nambahin silahkan Jaslyn. Tapi ada beberapa poin di closing ini yang bisa kami bagikan. Yang pertama, anomali sepertinya mulai beranjak ke chapter menjajaki alam dewa. Ini sebuah chapter baru, checkpoint baru bagi kami. Entah apa yang akan di-unfold, entah apa yang akan terlihat, tapi kami excited, we are so excited dalam menjajaki chapter ini. Yang kedua itu, alam dewa itu ternyata lebih kompleks dari yang kita kira. Masih ada konflik di antara mereka. Bahkan tadi di wawancara kalau teman-teman ngelihat ada yang gagak terbang itu kami berasanya itu dari alam dewa sendiri. Tapi nggak tahu ada apa, mungkin ya ada. We don't know. Karena itu berhubungan dengan poin ketiga. Masih terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab oleh kami sekalipun. Ya namanya juga baru menjajaki alam dewa ya Jess ya. Jadi sabar bagi Onovers yang kok dewa nggak begini, kok dewa nggak begitu, kok begini begitu. Ya tidak akan mungkin kami jawab hanya dalam sekali dua kali berinteraksi. Berikutnya, istilah nafas bagi mereka adalah mengikuti getaran, vibrasi, dan denyut alam bumi kita. Jadi seperti analogi udara Jess. Misalnya kalau kita lagi di jalan gitu, terus tiba-tiba kita cium, ini kok ada bau kebakar ya? Kita kan nggak tahu ada kebakaran di mana, tapi kita tahu bahwa ini kok udara tercemar. Berarti somewhere around here atau bisa aja jauh itu terjadi kebakaran, polusi. Atau misalnya kita lagi jalan-jalan tiba-tiba kok kayak bau mau hujan, ya kan? Manusia udah mampu dibekali dengan hal itu, tapi kan hanya dari udara. Atau misalnya juga kita lagi jalan-jalan, kok aku cium bau laut ya, ternyata kita deket laut. Paham kan yang kayak gitu? Itu yang dimaksud dengan Dewa Erlang tadi, bahwa nafas yang dimaksud mengikuti vibrasi dan getaran alam bumi. Matiin dulu Bill. Sesensitif ini emangnya? Anjing, ini sih lebih sensitif daripada aku pikir sih. Emangnya bisa dipublish ya? Ini udah ini nggak bisa dipublish ini. Ini harus bisa dipublish ini. No way, begini Keris? Ini kenapa jadi begini Keris? Aku nggak nyangka malah seperti ini. Sebenarnya kalau boleh jujur, aku agak takut sih untuk mempublish. Sakit. Kegigit. Jocelyn lagi sariwawan. Bibirnya lagi bengkak, jadi gitu deh. Ya udah, ulang. Itu tadi. Perempuan tuh begitu ya, Novers ya. Bibir gak bengkak, bibir lagi bengkak ya. Memang perempuan itu adalah makhluk cute. Itu tuh kameramen gue sampai ketawa-ketawa tuh.